Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ketujuh unsur kebudayaan etnik Mandailing daerah Kecamatan Tanjung Morawa yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ros Ramadana MSI dan Bapak Daud SPD MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri agar bisa mengenal saya lebih dekat lagi. Kenalkan, nama saya Alwi Syahriah Hasibuan. Saya dari kelas C Regular Antropologi 2020. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 1 Pendidikan Antropologi di Universitas Negeri Medan. Ketujuh unsur kebudayaan universal itu, yang pertama ada sistem bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, dan yang ketiga ada sistem kemasyarakatan dan organisasi, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan ketujuh kesenian. Baiklah, yang pertama itu tujuh unsur kebudayaan. Yang pertama bahasa. Berdasarkan observasi, bahasa merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa akan terjadi interaksi dengan orang lain. Bahasa yang dipakai dalam berinteraksi di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, merupakan bahasa Mandailing. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar masyarakat yang beretnik Mandailing merupakan mereka menggunakan bahasa mereka dengan sesama etnik Mandailing dan digunakan dalam berinteraksi di lingkungan. Kemudian bahasa Mandailing digunakan ketika berkomunikasi antar sesama etnik Mandailing. Tetapi ketika berkomunikasi dengan etnik lain, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat etnik Mandailing menurut informan pada zaman sekarang, sistem pengetahuan di Kecamatan Tanjung Morawa ini lebih mengarah atau mengenal sistem gotong royong dalam hal bercocok tanam. Selain itu, saya bercocok tanam, orang-orang Mandailing di Kecamatan Tanjung Morawa ini juga bergotong royong dalam memperbaiki masjid, jalan akses keluar masuk desa, dan sistem pengetahuan inilah terjadi kekompakan antar sama masyarakat etnik Mandailing dengan masyarakat etnik lainnya. Tetapi pada zaman dahulu, sistem pengetahuannya itu etnik Mandailing itu lebih mengarah ke sistem gaib, yang dimana mereka lebih percaya dengan hal-hal. Ketiga, organisasi sosial. Dalam sistem organisasi sosial, etnik Mandailing menurut informan yang saya wawancarai di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, organisasi sosialnya seperti Serikat Tolong Menolong, yang dimana di organisasi tersebut masyarakat saling membantu satu sama lain yang memerlukan bantuan dan lebih mempererat hubungan saudara sama etnik Mandailing. Dan mereka ada perkumpulan yang sesuai dengan etniknya, etnik Mandailing. Tetapi STM ini, Serikat Tolong Menolong ini, bebas mau etnik apapun boleh bergabung di organisasi tersebut. Yang keempat, sistem peralatan dan teknologi. Pada sistem peralatan dan teknologi ini, masyarakat etnik Mandailing di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang masih menggunakan peralatan yang sederhana untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Saat mereka bercocok tanam, digunakan seperti cangkul, parang, dan juga alat memasak seperti ururan, yaitu parutan yang terbuat dari kayu dan sebatang besi. Fungsinya untuk marut kelapa, udon tano atau susuban tano adalah bejana yang terbuat dari tanah liat. Misalnya tempat penyimpanan air, tempat memasak, makanan dan minuman. Intinya alat-alat itu semua masih mereka digunakan sampai sekarang. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa, pada sistem mata pencaharian hidupnya masyarakat etnik Mandailing pada umumnya bermata pencaharian seperti jadi supir angkot, becak, dan juga sebagian bekerja sebagai karyawan bank, yang dimana beralih ke mata pencaharian modern. Tetapi ada juga sih masyarakat etnik Mandailing dan bercocok tanam di ladang sebagai tambahan kebutuhan rumah tangga mereka, dan petani. Dan mereka juga ada yang sebagai dorsemir, berdagang jualan, dan juga mereka juga ada yang kerja bangunan. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi masyarakat etnik Mandailing di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa ini mayoritasnya beragama Muslim. Di
tidak ada yang beragama non-muslim, kecuali salah satu dari mereka yang berpindah keyakinan. Tetapi ada juga sebagian yang yang beragama Kristen, tetapi itu hanya sebagian saja, hanya minoritas saja. Tapi mayoritasnya itu etnik Mandailing beragama Muslim. Dan berdasarkan observasi juga, orang Mandailing menganut agama Islam. Peneliti tidak menemukan orang non-Muslim tinggal di wilayah ini. Orang Mandailing yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Jemurawa ini tidak mau dikatakan orang Batak karena mereka menganggap bahwa orang Batak adalah agama atau orang non-Muslim. 7. Kesenian. Ketika menghadiri upacara perkawinan, orang Mandailing tidak ditemukan kesenian tradisional Mandailing berupa tarian tortor dan gordang sebelah. Tarian-tarian tortor, tarian ini bertujuan untuk menghibur para undangan yang ketika menghadiri upacara perkawinan atau upacara adat Mandailing. Kesenian andai dan berjanji digunakan untuk menghibur pada undangan, serta organ merupakan salah satu alat hiburan yang menjadi pilihan ketika upacara perkawinan. Tidak terlihat tarian tortor di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Jemurawa ini ketika upacara adat karena tidak ada yang bisa menarikannya. Padahal dalam adat Mandailing merupakan alat tarian tradisional, namun tidak dilestarikan oleh orang Mandailing Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Jemurawa ini. Ini adalah salah satu foto saya dan teman saya ketika saya dan teman-teman saya mengikuti lomba tarian etnik Mandailing, tortor etnik Mandailing Naposenoli Bulung, yang dimana perlombaan ini diadakan oleh Bupati Deli Serdang dalam rangka ulang tahun etnik Mandailing yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Oke, sampai situ aja penjelasan saya tentang 7 unsur kebudayaan universal yang ada di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang ini. Oke, jangan lupa di follow Instagram saya Alwi Syahrisp dan FB saya Alwi Syahri untuk menambah pertemanan agar kita bisa sharing bagaimana kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, khususnya yang ada di Indonesia, agar kita mengetahui bagaimana sih kebudayaan tersebut, agar kita sebagai bangsa Indonesia tidak lupa tentang sejarah-sejarah kebudayaan yang ada di Indonesia.